Bertemu kembali di mata kuliah Introduction to Linguistics, dan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar semiotik. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan di dalam topik dasar-dasar semiotik kali ini. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana hubungan antara semiotik dengan semantik. Sebagaimana yang sudah kita kaji sebelumnya, bahwa semantik itu merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna bahasa. Jadi bahasa sebagai bahasa, dan skup dari kajian semantik itu pada makna leksikal dan juga pada makna gramatikalnya. Jadi meliputi makna kata dan juga makna kalimat. Selanjutnya, apa kaitan antara semantik dengan semiotik? Nah, secara konseptual, perbedaan semiotik dan juga semantik ini dapat dikaitkan dengan asal muasal dari semiotik itu sendiri. Nah, ternyata bahwa secara historis semiotik ini tidak bisa dilepaskan dari konsep Saussure, yang merupakan bapak linguistik modern. Ternyata Saussure ini juga pencetus semiologi, ya. Semiologi itu berasal dari kata semeion di bahasa Yunani, yang artinya adalah tanda, sehingga semiologi ini adalah ilmu yang mengkaji tentang makna tanda dalam kehidupan sosial. Nah, kemudian menurut Saussure bahwa lenggu, itu tidak hanya mencakup sistem simbol bahasa saja, bahasa sebagai bahasa, namun juga tanda-tanda lain di luar bahasa yang digunakan di dalam masyarakat. Misalnya sistem tanda alfabet bagi tunarungu, tunawicara. Nah, kalau tanda alfabet bagi tunarungu, tunawicara, tentu itu merupakan tanda yang berbeda dengan simbol-simbol alfabet dalam bahasa, ya. Nah, jadi menurut Saussure bahwa lenggu tidak hanya mencakup sistem simbol bahasa, namun juga tanda-tanda lain di luar bahasa. Ini menunjukkan bahwa makna dari bahasa itu sendiri itu sungguhnya menjadi semakin luas cakupannya, ya. Jadi tidak hanya makna bahasa dalam konteks bahasa sebagai bahasa, tapi juga makna dari tanda-tanda lain di luar bahasa. Semiologi ini cakupannya adalah ini semua, sistem simbol bahasa ditambah dengan tanda-tanda lain di luar bahasa. Nah, oleh karenanya disinilah letak keterkaitan antara semiotik dengan semantik. Kalau didasarkan pada Saussure, maka semantik itu merupakan bagian dari semiotik. Karena apa? Sekali lagi, kajian semiotik ini meliputi ini semua, sedangkan semantik kajiannya mencakup hanya sistem simbol bahasa saja. Namun ini berbeda dengan pandangan Barthes yang berpendapat sebaliknya. Semiotiklah yang merupakan bagian dari semantik. Silahkan nanti bisa dikaji lebih dalam di dalam mata kuliah semiotik, bagaimana tentang pandangan Barthes terkait dengan keterkaitan antara semiotik dengan semantik ini. Kemudian sedikit saya sampaikan di sini tentang pengertian dari semiotik. Itu merupakan ilmu yang mengkaji tentang makna tanda, dan ahli semiotik berfokus pada melihat bagaimana hubungan antara tanda dengan objek yang direpresentasikannya, atau dalam istilah Saussure itu antara
signifier dengan signified-nya. Misalnya hubungan antara konsep ya, sign yang berupa simbol ini ya, tree, dengan objek yang direpresentasikannya. Misalnya sini ada gambar pohon ya. Jadi hubungan antara sign yang berupa kata tree ini dengan objek yang berupa gambar atau foto pohon ini dikaji di dalam semiotik. Kurang lebih seperti itu. Baik, sampai di sini yang perlu digarisbawahi kembali bahwa ada dualisme pandangan terkait dengan hubungan semiotik dengan semantik. Yang pandangan yang pertama, menurut Saussure, bahwa semantik merupakan bagian dari semiotik, sedangkan menurut Barthes berpendapat sebaliknya. Dan selanjutnya, meskipun terdapat dualisme pandangan ini terkait hubungan semiotik dengan semantik, yang jelas baik semiotik maupun semantik kedua-duanya itu mengkaji tentang makna. Perbedaannya bahwa keduanya itu berbeda di dalam bentuk seperti apa makna itu nanti direalisasikan. Ini jelas berbeda. Misalnya kalau di dalam kajian semantik jelas bahwa makna itu direalisasikan di dalam sistem simbol bahasa. Ya, makna yang berupa konsep di dalam pikiran. Misalnya konsep binatang berkaki 4 yang makanannya tikus ya, itu kemudian direalisasikan di dalam sistem simbol bahasa. Misalnya di dalam bahasa Inggris, binatangnya itu yang konsepnya seperti tadi diwakili dengan sistem simbol C ditambah A ditambah T, itu menjadi cat. Demikian kurang lebih. Nah, ini jelas berbeda dengan semiotik. Semiotik yang mana misalnya di sini kita lihat ya, hubungan antara signifier ya dengan signified-nya. Di sini signifier sebagai konsep maknanya ya. Maknanya pohon gitu ya. Bahasa Inggrisnya tree ini kemudian direalisasikan di dalam signified-nya. Ini berupa gambar pohon ini, sign kan gitu ya. Jadi tree ini diwakili dengan gambar pohon ini. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan sebagai bagian pengantar dari semiotik ini, apa sebenarnya fokus kajian dari semiotik? Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa fokus kajian semiotik ini adalah tanda, the meaning of sign ya, makna dari tanda. Selanjutnya, untuk menjelaskan makna dari tanda ini di dalam semiotik ini dikenal dua jenis konsep semiotik ya. Aliran semiotik, ada yang diadik konsep dan satu lagi nanti ada yang triadik konsep. Diadik konsep ini adalah konsep yang dikotomis, sedangkan yang triadik nanti itu trikotomis. Di sini perlu saya sampaikan satu contoh ya, tokoh dari penganut konsep diadik ya, semiotik dengan konsep diadik ini salah satunya yang terkenal adalah Roland Barthes. Jadi dalam diadik konsep ini, kenapa dia disebut diadik? Karena dua ya, diadik itu dua, dikotomis itu dua ya, dua. Jadi sistem relasi ya, hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain. Dan di sini hubungan antara expression dengan konten kalau menurut istilah Roland Barthes. Jadi ada expression, ada konten. Ya. Menurut Roland Barthes, menurutnya bahwa bahasa itu memiliki sistem relasi dan juga oposisi, gitu ya. Demikian juga dengan makna, ya. Itu memiliki sistem relasi dan juga sistem oposisi. Makanya di dalam kajian semiotik itu dua penemuan Barthes yang terkenal itu adalah konsep konotasi yang pertama ya,
yang merupakan kunci semiotik di dalam menganalisis budaya, dan yang kedua adalah konsep mitos yang merupakan penerapan konotasi di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan ini juga nanti dikaji lebih di dalam bagaimana teori Roland Barthes ini. Nah, di sini contoh sederhana saja bagaimana konsep diadik dari Roland Barthes ini, salah satu contohnya. Misalnya di sini ada warna merah ya, expressionnya ini bisa berupa objek warna ya, berwarna merah, bisa juga tulisan ya berwarna merah ya, bisa juga berupa tulisan berwarna merah. Nah, ini kemudian hubungannya apa dengan kontennya atau meaningnya apa gitu ya. Nah, di sini ada dua level ya, ada dua level ya, level expression dan level konten ya. Dan expression dengan konten ini karena konsep penemuan Barthes ini kaitannya dengan konotasi yang pertama tadi ya, dan juga ini dilawankan ya, dioposisikan dengan denotasi. Nah, kalau di sini tanda warna merah ini dalam konteks konotasi ini bisa, ini maknanya itu darah, dan juga maknanya bisa yang lain ya. Tapi satu lagi di dalam konteks denotasi, tanda warna merah maupun tulisan merah ini bisa bermakna oh itu hanya warna saja, salah satu warna. Ini adalah denotasinya. Selanjutnya yang terakhir konsep triadik ya di dalam semiotik. Kalau tadi diadik, sekarang triadik atau trikotomis. Diadik itu dua, kalau tri berarti tiga ya. Salah satu penganut konsep triadik ini di dalam semiotik adalah Charles Sanders Peirce ya. Bagaimana menurut Peirce ini? Peirce melihat tanda itu dihubungkan dengan maknanya itu melalui 3 titik gini ya. Dia menghubungkan makna dengan tanda itu dengan menghubungkan tiga komponen. Hubungannya itu dilihat dari objek, representamen, dan juga interpretan. Objek itu merupakan konsep that it encodes, can be in the mind or some real thing. Jadi objek itu bisa berupa konsep yang ada di dalam pikiran kita ataupun sesuatu bentuk yang nyata, sehingga something cast outside for observation, sehingga bisa dilihat gitu ya. Nah, contohnya apa? Kita lihat di sini ya. Objeknya itu ini berupa mobil ya, dan ini berarti dia some real thing. Bisa juga ini dibayangkan di dalam our mind. Oh, mobil apa? Mobil Lamborghini. Kemudian ada tulisan Lamborghini di representamen, the perceivable part of a sign, something that does the representing. Jadi sesuatu bagian dari tanda yang bisa dilihat. Ya, ini berupa kata misalnya tuh. Di sini kata Lamborghini. Di sini ada mobil, di sini ada kata Lamborghini. Nah, hubungan antara Lamborghini dengan mobil ya, objek yang berupa mobil ini menghasilkan apa yang disebut dengan interpretan. The meaning that can be got from the sign. Makna yang dapat dihasilkan dari tanda itu. Jadi di sini interpretan ya, makna yang menjelaskan hubungan antara objek berupa mobil ini dan kata Lamborghini ini bisa maknanya martabat, impian, dan sebagainya. Jadi di sini terlihat perbedaan bagaimana konsep diadik dan juga triadik ketika memaknai tanda ya.
Baik demikian, sebagai pengantar dari semiotik, tentu sekali lagi kajian semiotik ini akan dibahas lebih dalam nanti di dalam mata kuliah semiotik itu sendiri. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang dalam kajian yang berbeda. Terima kasih.